Jadi kebun hidroponik ini adalah milik seorang pelaut yang digaji puluhan juta setiap bulan di ujung pengembaraan keliling dunia ke negara-negara. Dia memutuskan untuk berhenti dan berusaha sayur hidroponik. Sebelumnya saya tunjukkan terlebih dahulu, tidak hanya hidroponik di sini teman-teman, ada juga lele ya. Seperti ini. Dan sebagian juga udah dipanen ini kayaknya. Lele. Oke. Kita ke hidroponik terlebih dahulu dan kita tanya-tanya sebentar. Apa sih yang menjadi alasan meninggalkan gaji puluhan juta yang kemudian sekarang memutuskan untuk usaha sayur hidroponik ini? Ini sepertinya baru nyemai nih teman-teman semuanya. Lah, ini dia orangnya, Mas Sukri. Iya, selamat sore. Apa kabar nih Mas? Alhamdulillah, kabar baik Bang Badrus. Ini selamat udah datang di kebun kami, di kebun hidroponik kami di Desa Galis, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan. Ini udah 2 tahun kita gak jumpa nih ya Bang ya. Setelah jumpa sekarang udah nggak melaut lagi dan usaha sayur hidroponik. Iya betul. Oke. Sekarang sudah tidak melaut lagi karena pandemi sudah melanda dunia. Ya, dan sampai saat ini juga masih belum hinggap dari bumi Indonesia. Iya. Ini sebelum kita ke sayur nih. Nanti kita bahas bagaimana cara menyemai untuk pemula, begitu ya. Betul. Karena ini kalau bisa dibilang kebun hidroponik yang Mas Sukri bangun ini kan dari kayu ya pijakannya ya, bukan dari besi ya. Bukan dari kayu. Nah, jadi walaupun dari kayu ataupun di sana itu dari bambu, yang penting maksimal itu nggak apa-apa, langsung action aja usaha begitu mungkin teman-teman semuanya. Dan yang selanjutnya bagaimana cara untuk menyemai khusus pemula begitu. Namun sebelum kita ke sayur nih, saya penasaran nih Mas, kenapa memilih usaha sayur hidroponik? Kenapa bukan usaha jual beli mobil, jual beli motor? Anda kan punya uang. Begini ceritanya Mas Badrus. Sebenarnya ide untuk membuat atau berusaha untuk membuat kebun hidroponik ini adalah ketika tahun lalu banyak pandemi melanda dunia, terutama di negara Cina dan kemudian ke seluruh dunia. Dan akhirnya saya yang bekerja sebagai seorang pelaut pelayaran terpaksa dipulangin. Oh, dipulangin gitu ya. Gara-gara pandemi. Jadi disitulah saya berpikir untuk bertahan hidup, maka saya harus tidak bergantung kepada pekerjaan yang saya profesi selama ini karena pandemi. Maka terus kenapa milih sayur? Sayur ini kita tahu bersama adalah makanan pokok. Ya, itu pertama. Ya, pertama makanan pokok, yang kemudian yang kedua sayur ini lebih cepat prosesnya, proses tanamnya, dan juga lebih cepat proses penjualannya. Oh gitu. Ini untuk satu kali panen butuh berapa minggu nih? Ini untuk sekali panen ini kurang lebih 1 bulan. Udah siap panen sama lainnya. Terus selain proses lebih cepat, sehingga perputaran uangnya juga lebih cepat begitu ya. Terus ya, selain alasan itu apa? Selain alasan ini, kenapa pilih sayur? Kami juga ingin memperkenalkan bahwasanya tanaman hidroponik ini beda dengan tanaman konvensional yang kita kenal. Kok bisa? Karena medianya menggunakan media air. Oh, media air. Media air dan juga nutrisinya lebih terjaga. Oh gitu. Betul sekali. Dan ini juga hidroponik ini selain bekerja sebagai bisnis tukang sayur, kita juga bisa bekerja
yang lainnya, karena gitu ya. tinggal mengontrol di pagi hari Mm-mm. dan nanti kita bisa kerja yang lain seperti itu. Oke, ini luar biasa sekali nih Mas Sukri ini memutuskan untuk usaha sayur, memulai usahanya nih, pijakannya ini sangat minimalis sekali ya, pakai bambu ini ya. Saya tunjukkan terlebih dahulu. Ini pakai bambu nih teman-teman. Pakai bambu pijakannya. Terus yang sebelah sini pakai kayu. Dan ini yang baru saja disemai. Ini teman-teman bisa lihat semuanya. Oke Mas Sukri, kita mulai dari awal ya. Bagaimana untuk memulai usaha hidroponik khusus pemula dengan biaya yang sangat minim sekali. Pakai bambu gitu juga bagus ya. Oke, dari sirkulasi drum ini. Ini drum ini kita perlu diketahui bagi pemula yang dana minimalis sekali, kita bisa menggunakan bak air yang kecil. Bak air yang kecil. Karena Nah, ini terus? untuk skala industri lah, industri home maksudnya. Kalau untuk pemula ini sebaiknya skala hobi dulu. Skala hobi dulu begitu ya. Skala hobi, baru setelah kita mencintai apa yang kita buat, baru kita perbesar. Oke, ini gimana nih? Jadi buka itu terus disirkulasi begitu ya. Disirkulasi disebar dulu, kemudian kembali lagi ke sini. Ini Mas Badrus, ini ada pengecekan yang namanya nutrisi. Pengecekan nutrisi itu Ya, gimana kita itu? juga menggunakan yang namanya ini. Ini adalah TDS untuk mengecek nutrisi yang ada di air ini. Jadi nutrisi yang baik itu di angka berapa? Sebenarnya untuk nutrisi ini bervariasi. Untuk sawi dan pakcoy ini di angka 1200. 1200 itu udah maksimal ya. Maksimal ini. Jadi misalkan kurang ke angka 1200 ditambahin nutrisinya begitu ya. Tambahin nutrisinya. Misalkan lebih ditambahin airnya begitu ya. Betul sekali. Oke, next. Setelah itu disirkulasi, dialirkan ke atas, kemudian jatuh lagi ke bawah dan begitu seterusnya tanpa ribet-ribet mau menyiram begitu ya. Betul. Ini sangat fleksibel sekali. Oke. Bagi para pemula kita Ini baru disemai. Ini jarak lubang ini berapa nih Mas? Ini jaraknya 15 cm Untuk tanaman? untuk tanaman pakcoy dan sawi. Untuk tanaman pakcoy dan sawi jaraknya 15 cm. Ya, kita juga bisa menggunakan ini buat selada. Buat selada. Ya, betul. Untuk ukuran ininya Mas berapa Mas? Ini untuk ukuran ini 6 cm. 6 cm begitu. Untuk ukuran pipanya? Untuk ukuran pipa ini 2,5 dim atau Dua- kita kenal dengan 2,5 inci. 2,5 inci. Oke. Yang situ baru saja dipanen ya? Nah, yang ini baru saja dipanen dan ini sudah dipanen minggu lalu. Dan kita mulai penyemaian yang baru ini Mas Badrus. Yang baru ini ya. Ini berumur setelah semai ini berumur 1 minggu 7 hari. Oke. Kenapa pakai bambu? Yang sebagian pakai kayu. Ya, ini karena keterbatasan dana Mas Badrus. Keterbatasan dana karena pandemi ini Karena ya. pandemi. Jadi kita Pandemi memang memaksimalkan. kejam ya Mas ya. Sangat kejam sekali. Belum saja pergi dari udara Indonesia begitu Kita ya. berdoa bersama-sama semoga cepat pergi dari bumi Indonesia, khususnya Kabupaten Bangkalan. Ini ada niatan lagi untuk kembali melaut, berlayar, apa seterusnya fokus di dunia usaha sayur ini? Untuk sementara saya masih fokus dulu, fokus untuk mengembangkan sayuran hidroponik ini. Karena saya juga bercita-cita ingin membuat greenhouse di sini. Di desa sampean Di ini. Ini desa di desa apa? Di desa Galis. Di desa Galis. Betul. Tepatnya di desa apa? Tepatnya di desa Galis, Dusun Rempeh, Dusun Rempeh, Desa Galis, Kecamatan Galis, Kabupaten Kabupaten Bangkalan. Nih misalkan ada teman-teman mau ke sini juga boleh ya. Boleh kita edukasi sampai Bisa berhasil begitu ya. Oke. Iya. Ini luar biasa sekali nih, ada berapa lubang tanam nih Mas?
Ini ada sekitar 1.400 lubang tanam. Siap berapa kilo nih Eh, per satu kali panen? Misalkan Per ada satu teman-teman kali panen mau kita- beli. karena kita sifatnya kontinu Mas Badrus, artinya tidak langsung panen semua. Oh gitu. Ya, dari sini kita panen pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Oke, sekarang kita mulai ke semai ya. Ya. Ini gimana nih cara menyemai khusus pemula nih? Nah, Ini luar biasa sekali, pakai bambu jadi ini hidroponik di tangan Mas Sukri. Luar biasa. Bentar. ini Gimana? Mas Badrus, cara menyemainya ini ada 2 variabel. Yang pertama kita menggunakan media kapas. Media kapas. Media kapas, kemudian ya, ini bijinya, ini benihnya. Sebelum jadi ini benihnya kita taruh di kapas. Kapas itu basahin. Kemudian setelah kecambah seperti ini, kita pindah ke rock wall. Rock wall ya namanya Ya, ini ya. namanya rock wall. Nah, baru setelah ini pecah, kita langsung pindah ke rock wall dan kita sinari dengan Matahari. Kita kenal dengan dunia hidroponik itu simat. Simat ya. Sinar matahari. Sinar matahari. Ya. Berapa hari tuh penyemaian sehingga dipindah ke pipa seperti ini? Penyemaiannya kita 1 minggu. Tapi saya patokannya begini Mas Badrus. Ketika daunnya ini sudah 4 atau 3, maka saya pindah ke pipa. Walaupun Ke pipa belum 3 minggu. Walaupun belum 1 minggu. Oh, walaupun belum 1 minggu ya. Nah, jadi patokannya kalau daun sudah 3 atau 4, maka saya pindah ke lubang tanam ini. Dan itu maksimal ya. Maksimal. Oke. Nah, ini udah sebentar lagi ini Udah siap pindah sudah ya. siap pindah. Oke, di desa Anda ini, di desa Galis ya, Dusun Rempah ya. Betul. Nah, di desa Anda ini udah ada berapa kebun hidroponik nih selain Anda yang menekuni usaha ini? Untuk sementara masih belum ada, karena ini adalah hidroponik pertama dan mungkin satu-satunya yang ada di Kecamatan Galis. Kecamatan Galis, Kecamatan Desa Rempah Galis, ya. Dusun Rempah, Desa Galis ya. Dengan harapan pemuda-pemuda yang lain juga bisa mengaplikasikan ya. Betul. Dan saya berharap pemuda sekitar juga terinspirasi dengan apa yang kami suguhkan, apa yang kami persembahkan untuk desa tercipta. Sehingga perekonomian juga bisa tumbuh di Betul, situ ya. perekonomian kita berjalan dengan lancar. Oke, mimpi terbesar nih yang akan dilakukan, apakah mau bikin kebun yang lebih besar lagi atau per dusun lainnya juga mau dibuatkan kebun hidroponik atau gimana nih? Mimpi terbesar saya adalah untuk membuat greenhouse. Greenhouse? Greenhouse. Itu gimana itu? Greenhouse ini nanti kita membangun sebuah atap di sini. Atap genting. Bukan, atap ini menggunakan plastik yang kita kenal dengan UV, kertas UV. ultraviolet. Oh, ultraviolet. Dan fungsi dari plastik UV ini ketika musim panas meredam sinar matahari yang sangat panas. Ketika musim hujan? Ketika musim hujan juga meredam ini Suhu dingin ya. Iya, suhu Jadi netral begitu ya, menetralkan suhu ya, begitu. Oke, luar biasa sekali gagasan dan cita-cita Anda ke depan ini, Mas Sukri, seorang pelaut digaji puluhan juta, banting setir untuk jualan sayur dan menekuni dunia hidroponik seperti ini. Sekarang kita ke lele, Mas. Iya. Selain sayur juga ada lele nih, teman-teman semuanya. Betul. Karena kami juga berpikir jadi pengusaha ini tidak harus berpangku satu usaha. Kita Satu juga usaha ya. mencoba untuk membibit lele. Kenapa lele? Kenapa bukan nila? Kenapa bukan ikan-ikan yang lainnya? Lele ini adalah ikan yang semua orang sudah familiar. Oh, bisa Ya. dinikmati. Nah, semua Sudah orang ada bisa pasar, mengkonsumsi, sudah ya. ada pasaran Pangsa sendiri pasar ya. juga lebih mudah. Ini juga sangat minimalis sekali menggunakan bambu ya, Iya betul. Mas Sukri ya. Kita tahu di sini juga ini banyak bambu, kan sayang kalau tidak digunakan. Digunakan ya, benar. Oke, Ini ini juga luar biasa sekali.
Ini Mas Badrus, karena ini kosong ini karena kita juga ini menghabiskan Satu kolam berapa biayanya? satu kolam ini untuk biayanya cuman beli ini terpal dan air. Terpalnya berapa? Totalnya ini saya menghabiskan sekitar 6 juta. Total Total semua. jadi berapa kolam? 1, 2, 3, 4. Iya. 4 ya? 5 karena 5 ya. ya, ini sebenarnya ini sudah isi Mas Badrus, cuman sudah habis. 6 juta itu sama bibitnya. Sama bibit sama Total ya. Ya, sama pakannya juga. Satu kolam ini isi berapa bibit? Satu kolam ini isi Nebar berapa bibit? 800. 800. 800-an. Jadi 800, 1600, 3200 totalnya ya. Sudah habis Mas Badrus ini karena permintaan di sini ini Banyak ya? belum ke pasar ini. Oke. Maksudnya belum ke pasar tradisional, ini warga sekitar sudah berdatangan, terutama anak-anak kecil. Anak-anak kecil Anak-anak ya. kecil ini beli tiap hari 3.000, 5.000, ini yang banyak. Yang banyak ya. Waduh, sampai- Itu juga ada kambing itu. Ya, kambingnya ini kambing Pakai pakan konsentrat apa gimana ini? ini kambingnya pakai rumput ini. Pakai rumput. Kenapa nggak pakai pakan konsentrat? Di NC Farm ada konsentrat. Ini masih kita belum. Boleh deh nanti coba-coba di kami ya. Ya, boleh. Maksudnya begini, NC Farm itu juga memelihara kambing menggunakan pakan konsentrat yang didistribusikan, yang dikeluarkan oleh PCNU Kabupaten Bangkalan Madura. Jadi nanti coba-coba, satu kambing ini hanya menghabiskan 1/4 kilo per satu kali makan. Jadi dalam satu hari itu hanya menghabiskan 1/2 kilo per kambing. Per kambing. Untuk pertumbuhan bagaimana Mas Badrus? Ya lebih cepat lah, lebih bagus lah. Teman-teman bisa scroll ke bawah video-video seputar kambing dari NC Farm. Nih Mas Sukri nanti mau nyoba juga nggak apa-apa. Boleh. 1 kilo dari pakan konsentrat kambing ini hanya 3.500. 3.500. Itu jadi untuk 2 hari per satu kambing. Boleh nanti coba-coba ya. Boleh. Biar kambingnya ini lebih cepat besar dan juga bisa mengembangkan usaha di dunia kambing juga. Oke, terakhir. Ya. Mas Sukri, mulai sebelah sini biar pemandangannya. Maaf ini Oke. pemandangannya ini berantakan karena ini kebun. Terakhir nih, Ya. yang mau disampaikan terutama kepada masyarakat sekitar di desa Anda ini apa nih harapannya nih? Harapan kami sebagai pengusaha sekaligus perintis hidroponik yang ada di desa kami juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi, mempromosikan produk unggulan desa kami ke seluruh masyarakat, dan kami berharap para pemuda juga jangan patah semangat, berkreasi, berinovasi untuk kemajuan desa bersama. Oke, demikian teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton. Salam hangat sekali lagi kepada seluruh sahabat-sahabat tani di seluruh penjuru tanah air bumi Indonesia. Tentunya ya, salam sukses selalu, tetap semangat dalam bertani. Mari kita hijaukan udara bumi Indonesia ini. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.